eh, kesusahan dalam memahami materi gitu. Maula udah hadir, Hanif, Anissa, Fardan udah hadir. Gimana teman-teman? Ada yang ingin tanyakan atau tidak? Kalau tidak ada, kita coba membuat breakout room. Ini ada berapa orang? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tujuh orang ya? Satu, Ya. dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Delapan. Good. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Nah ini saya perlu kesepakatan dari teman-teman. Berhubung di sini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan orang. Kira-kira mau dibagi dua kelompok atau mau dibagi berapa kelompok? Yuk, speak up dong. Silakan, silakan. Ayo, kita mau pembagian dua kelompok. Jadinya nanti per kelompok empat orang. Kalau semisal masih terlalu banyak, kita pecah lagi kelompoknya. Jadi mungkin bisa per kelompok dua orang. Empat orang aja kira-kira cukup ya? Gimana? Aman nggak? Empat. Oke, Cukup, Maula ini aman. aman. Oke, Alan aman. Empat orang ya. Berarti satu kelompoknya empat orang. Satu, dua, tiga, empat, lima. Waduh, ini tadi siapa yang keluar? Raihan Hanif. Oke. Tadi yang keluar siapa tuh yang keluar? Oke lah, sementara ini dulu aja. Nah, ini anu ya, terlihat ya, teman-teman semua ya, untuk share screen pembagiannya ya. Tak tulis nama Alan, kemudian Maula, Raihan, kemudian Hanif, Fardan, Hasya, Anissa. Ada yang merasa belum? Sudah ya, Alan sudah, Maula, Raihan, Hanif, Hasya, Anissa, Fardan. Oke, ini kita coba ya. Ini sudah betul ya, jumlah tim 2 kita bagi. Nah, jadinya seperti ini, Mas Mbak semuanya. Tim 1 Raihan, Hanif, Anissa, Fardan. Tim 2 Alan, Hasya, Maula. Ari, oh ya Ari keluar. Oke, nanti tak masukin ke tim 2 aja. Oke, kita coba breakout room. Breakout room. Tadi tim 1 Raihan, Hanif ya. Oke, Raihan sudah, Hanif sudah, Anissa. Kemudian Fardan, room 1. Oke, sisanya berarti Alan dan kawan-kawan room 2. Good. Sudah ada Mas Ari juga. Oke, silakan join ya. Semuanya ya. Itu.
Silakan join dulu di tim masing-masing. Nanti saya masuk ke masing-masing grup. Yo, Maula gabung ke kelompok 2, kelompok 2. Oke, mantap.
Anissa. Halo, halo. Anissa, Anissa. Pak, regu saya tadi mana ya, Pak? Kok tiba-tiba keluar ya? Halo? Hmm.
Anissa, monitor. Halo Kak, Gimana? tadi keluar masuk aja Kak, jadi nggak bisa masuk tadi, makanya tadi ngechat admin kan, soalnya ada terkendala. Ini baru bisa masuk karena diundang sama kawan tadi. Oke. Berarti sinyalmu kurang mendukung. Mungkin Kak, Oke. Ini suara saya jelas kan? jelas jelas jelas. Kamu bisa join room yang satu tadi nggak, Anissa? Bentar ya Kak, ada sih kawan satu diskusi tadi ngirim. Alan. Alan. Halo, Di mana Alan? saya habis keluar mas. Habis keluar? Yang apa ke freeze ke hapus gitu loh, ke Oh, slide ke atas kehapus. terus nganu keluar. Ini cara join Oke, ke oke. timnya ini gimana ini? Ini tuh tadi tuh toh aneh. Aku tuh mau masuk ke room 2 toh. Tadi Oh, nge-freeze. oh, Terus oh. tiba-tiba ini aku kehilangan kendali untuk breakout room 1. Wuh, Nah, terus jadi gimana anak itu? yang di room 1 itu terlantar. Barusan ini malah ke slide ke atas ke hapus gitu loh, seret. Makanya keluar. Pas masuk lagi malah nggak bisa. Gimana Jal ini? Alan, kita satu tim kan? Enggak, aku satu tim sama yang tadi. Ini pun Ah, aku nggak Kamu bisa tim berapa kamu? masukin. tim satu lagi, yang Tim, satu tim satu lagi. kan kamu? Aku tim 2. Oh, Anissa tadi tim 1. Terus ini adminnya tuh baru tak hubungin, tak suruh rejoin lagi untuk yang tim 1. Nah, itu baru bales. Ini juga pun kayak aku kehilangan kendali untuk jadi admin di sini. Karena aku nggak bisa masukin kalian ke breakout room lagi. Nah, Bikin link kalian baru aja mas. ini tadi disuruh keluar semuanya dulu aja, nggak apa. Kita bahas bareng-bareng lagi. Bentar. Tadi gimana? Ada yang kesusahan nggak, Alan? Atau Anissa mungkin? Ya sedikit sedikit kesusahan, tapi sedikit cukup Eh, menantang Tadi soalnya. baru soal dijawab udah langsung keluar, jadi belum banyak yang dibaca soalnya, Pak. oke. Kalau Alan tadi gimana? Kesulitannya di mana, Alan? Aku baru sempat baca ya mas, belum sempat ngejawab udah keluar. Tak baca semuanya dulu toh sampai Heeh. bawah. Terus tadi sampai nomor berapa gitu, 4 apa 5 kehapus keluar. Terus masuk lagi ini. Hmm. Tapi bacanya juga Oke. sekilas sih, nggak tak Bacanya baca baru teliti. sekilas ya? Oh, Oke, oke. Bentar, tak komunikasi sama si adminnya dulu. oke. Anissa, kamu udah follow IG Cakra belum? Halo? Halo, kamu udah follow IG Cakra belum? Cakra Academy. Bel- Raka? Cakra, udah follow IG-nya ini belum? Belum. Kirain udah. Tadi di WA enggak? Hah? Tadi di WA enggak sama adminnya? Suruh follow IG-nya.
Iya di WA. Oh, enggak ada. Hmm. Bentar ya, teman-teman ya. Iya, Kak. Halo, halo. Banjir apa itu? Tidur apa itu? Kamar mandi. Oh, banjir apa ya? Oke, Maula udah join. Oke. Sudah kembali semuanya? Sudah? Udah, Mas. Oke. Ini yang belum siapa ini? Berarti masih kurang. Bentar. Raihan, Raihan. Anissa sudah. Kemudian Ari sudah. Kurang. Alan, Hasya udah. Kurang siapa? Fardan, Fardan. Fardan belum join ya? Oke lah. Oke, kita bahas satu-satu ya, Mas, Mbak semuanya. Tadi jawabnya udah pada sampai mana nih? Nomor 8. 8. Oke. Good, good. Fardan, oke udah join. Hanif udah join. Oke, saya harap kalau semisal ada yang ingin tanyakan, silakan tanyakan ya, teman-teman semuanya ya. Jangan ragu pokoknya, oke? Tadi secara sekilas saya lihat untuk grup 2 sudah diskusi ya.
Alhamdulillah berjalan dengan lumayan lancar, baik gitu, ada interaksi antara teman-teman. Kemudian juga sampai nomor 8 juga pembahasannya kita coba cek. Ini beberapa soal sudah pernah kita bahas sebelumnya ya, tapi banyak soal yang belum kita bahas. Oke, pertama, Mas Mbak semuanya. Ini kemarin Andi berasal dari keluarga yang berbeda, namun kekayaan tidak membuat ia menjadi angkuh. Ini sudah pernah kita keluarkan di pertemuan pertama. Kata kuncinya adalah ini. Ingat hak dan kewajiban. Oke ya, sadar hak dan kewajiban itu sila keberapa? 2. Ayo, 4. 4. Berapa lagi? 2. 2. Ayo hati-hati. Memiliki hak dan kewajiban yang setara alias sadar hak dan 5. kewajiban. Berapa? 5. 5. Kedua. Good. 5. 5. Karena Mas. adil tidak harus sama, tidak harus setara. Gimana, Mas? Kedua. Oke. Bukan kedua, tapi sila ke-5. Ya. Ya Oh, kan? Ini kan memiliki hak dan kewajiban yang setara. Artinya, dia itu sebagai seorang warga negara yang baik, dia sadar bahwasanya setiap orang itu punya hak dan kewajiban yang sama, yang seimbang, yang setara. Itu kan ada di dalam salah satu kata kunci yang sudah pernah kita bahas dalam pertemuan pertama sebelumnya, yaitu di dalam sila kelima ada sadar hak dan kewajiban. Sampai sini ada yang tanyakan enggak? Insya Allah mboten. Paham? Nah, kalau sila kedua, Mas Mbak, itu bukan sadar hak dan kewajiban, tapi sadar hak dan kewajiban asasi, oke ya, asasi manusia. Ini kalau sila kedua. Oke ya, kalau sila kelima itu hak dan kewajiban biasa. Kalau sila kedua itu ada tambahan kalimat asasi manusia, mengindikasikan bahwasanya hak dan kewajiban yang kita hormati itu adalah hak dan kewajiban yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Itu kalau sila kedua. Oke ya. Jadi pada bisa membedakan kan? Kalau sila kelima itu sadar hak dan kewajiban. Itu aja. Kalau sila kedua sadar hak dan kewajiban asasi manusia. Paham semuanya? Jadi ini implementasi dari sila kelima Pancasila. Gimana? Ada yang tanyakan nggak semuanya? Jadi sila kedua tuh kayak HAM gitu, sila kelima tuh hak sosial gitu. Betul. Jadi kalau sila kedua itu spesifik pada HAM, di mana kita itu sebagai seorang manusia bisa memanusiakan manusia dengan cara apa? Menjunjung tinggi martabat manusia. Oke, menjunjung tinggi martabat manusia dengan cara apa? Dengan cara menghormati hak asasi manusia. Itu sila kedua. Nah, kalau sila kelima, betul yang dikatakan Mas Fardan, hak sosial. Haknya hak biasa. Paham ya? Bukan hak asasi manusia, tapi hak biasa. Sampai sini ada yang nanya kan? Clear ya? Ingat, pokoknya Mas. ketika gimana Tadi paham? tadi Hmm? itu yang jadi bukan keadilan, bukan kemanusiaan adil yang beradab. Bukan. Nomor satu Tadi ini bedanya contohnya. apa? Tadi saya sempat keluar soalnya mau ini. Oke, jadi Pindah kan, bedanya Mas? apa sila kedua dengan sila kelima? Ingat teman-teman, sila kedua itu tentang kemanusiaan. Oke ya, bagaimana kita itu bisa memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia dengan cara apa? Dengan cara menjunjung tinggi martabat manusia. Kemudian menjunjung tinggi martabat manusia dengan cara apa? Dengan cara menghormati hak asasi manusia. Paham? Nah, kalau Paham, sila paham, kelima paham. itu hak biasa.
Oke ya. Nah, ini bedanya. Oke ya. Sadar, hak, dan kewajiban. Paham semuanya? Beda kan? Kalau sila kedua ada tambahan asasi manusianya. Kalau sila kelima itu cukup pada kalimat sadar, hak, dan kewajiban. Gimana? Ada yang nanyakan lagi teman-teman? Sudah bisa membedakan? Nah, sadar di Jelas, sini itu jelas. jelas ya. Sadar di sini itu intinya adalah kita itu menyadari bahwasanya yang namanya hak dan kewajiban itu seimbang atau setara. Paham ya? Atau sama. Itu. Kita nggak boleh surplus hak ataupun surplus kewajiban. Dalam bahasa sederhananya, kita nggak boleh kelebihan hak ataupun kelebihan kewajiban. Sampai sini paham semuanya? Oke, next 2. Dalam menjalankan pemerintahan, nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman utama. Salah satu penerapan yang mencerminkan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan bla 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 ini tampak dalam tindakan di masyarakat berikut ini yaitu, yuk bisa dijawab. B. Pemerintah Oke, daerah mengundang. oke, Mas Maula B. Ada yang punya pendapat lain? E. Oke, kita cek ya. Ini ada kata kunci sila keempat. Kemarin paham kan butir-butirnya untuk sila keempat. Kemudian di sini ada konteks, Mas Mbak, yang perlu kalian perhatikan. Konteksnya apa? Ini. Tindakan di masyarakat. Paham ya? Kemudian opsi jawaban mana yang mencerminkan tindakan sila keempat yang ada di dalam masyarakat? Kita cek tadi yang B. Pemerintah daerah mengundang perwakilan warga untuk menyampaikan aspirasi dalam forum diskusi. Apakah ini ada di masyarakat? Tidak. Tidak. Oke ya. Tidak. Artinya ini di dalam pemerintahan. Paham ya? Ini pemerintahan konteksnya. Pemerintah. Oke ya. Karena yang mengundang adalah pemerintah daerahnya. Sehingga otomatis gedung yang digunakan untuk bermusyawarah, gedung yang digunakan untuk menyampaikan aspirasi itu gedungnya pemerintah. Artinya itu dalam lingkup pemerintahan, bukan lingkup masyarakat. Jadi yang B kurang tepat. Maka kita cek yang E. Ketua RT mengadakan musyawarah dengan warganya sebelum membuat acara peringatan kemerdekaan 17 Agustus. Ada kata kunci musyawarah. Dengan warganya. Oke ya. Jadi ketua RT tersebut tidak sewenang-wenang, Mas Mbak. Artinya ketua RT tersebut itu tidak memutuskan keputusannya sendiri, tapi memutuskan sebuah keputusan berdasarkan keputusan bersama. Nah, ini di mana? Betul, yang E masyarakat. Oke, kalau yang A di mana? Ini nggak ada kaitannya. Yang A itu sila keberapa yang A? Kemarin sudah kita bahas yang A. Wajib pajak. Sila berapa yo? Wajib pajak. Pajak. Kelima bukan? Kelima. Sila kelima. Oke, betul. Mantap. Sila kelima. Jadi yang A sila kelima. Silakan kalian gini ya, bikin coret-coretan kayak gini ya. Itu sila kelima. Oke. Kalau yang C, sila keberapa? Ada jaminan sosial. Nah, itu bisa dicoret-coret tuh. Oke ya. Jaminan sosial. Sila berapa? Sila kelima juga. Sila keberapa? Sila ke 5. Sila Apalagi kelima juga. betul.
Apalagi di sini diwujudkan atau didukung dengan kalimat adil dan makmur. Itu pasti sila kelima, Mas Mbak. Ingat ya, sila kelima itu tujuannya adalah membawa kita semuanya pada yang namanya kesejahteraan. Ingat itu. Oke ya. Seluruh implementasi yang ada di dalam sila kelima itu membawa kita pada kesejahteraan atau kemakmuran. Oke ya. Kemudian yang D, DPR menyelenggarakan sidang pleno untuk membahas rancangan undang-undang. Ini sila keempat, betul. Tapi apakah di masyarakat? Gimana? Yang D itu di masyarakat enggak? Tidak. Tidak, betul. Itu pasti di kantor DPR. Paham ya? Pemerintah. Di lingkup pemerintahan, bukan di masyarakat. Kayak opsi yang B itu. Yang B itu kan lokasi tempat terjadinya penyaluran aspirasi itu pasti ada di dalam kantor pemerintahan. Paham ya? Jadi bukan di masyarakat. Sampai sini ada yang tanyakan enggak nomor 2, Mas Mbak? Tidak. Tidak. Oke, nomor 3. Nomor 3, ini dalam sebuah desa yang sedang mempersiapkan acara Hari Kemerdekaan, kepala desa tidak mengambil keputusan secara sepihak. Ia mengundang seluruh ketua RT, tokoh pemuda, tokoh agama, perwakilan warga untuk duduk bersama dalam sebuah musyawarah. Dalam rapat tersebut, setiap peserta diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan ide dan usulannya. Setelah seluruh pendapat dikumpulkan dan dipertimbangkan, keputusan bersama pun disepakati melalui mufakat, bukan suara terbanyak. Hasil rapat kemudian dijadikan dasar bagi pelaksanaan acara, dan seluruh warga pun ikut serta dengan penuh semangat karena merasa pendapat mereka dihargai. Berdasarkan bacaan di atas, nilai sila keempat tercermin dalam apa? A, B, C, D, E? C. Yang apa? C, C. C, D. Oke, kita cek satu-satu. Yang A, C. kepala desa membuat keputusan terbaik setelah mendengarkan saran dari 2 tokoh masyarakat yang ia percayai. Yang A ini salah. Yang bikin salah apa? Ini. Oke ya, padahal yang namanya musyawarah itu kita memang harus mendengarkan semua pendapat tanpa terkecuali. Kita nggak boleh hanya mendengar pendapat dari orang-orang yang kita percayai saja, itu nggak boleh. Oke ya, itu nggak boleh. Nah, maka di sini salah yang A. Oke ya. Yang B, rapat desa dilaksanakan dengan cepat. Nah, ini nggak ada kaitannya dengan bacaan. Paham ya? Jadi yang B jelas salah. Yang C, semua peserta musyawarah diberi ruang menyampaikan pendapat sebelum keputusan bersama diambil. Oke. Ini bagus ya. Kita simpan dulu. Yang D, meskipun ada rapat, keputusan akhirnya tetap ditentukan oleh kepala desa untuk menghindari perdebatan. Di sini salah. Oke ya. Karena teman-teman semuanya yang namanya musyawarah itu tetap keputusannya harus diambil bersama-sama. Oke. Kalau hanya diambil oleh kepala desa, itu percuma jalannya musyawarah. Buat apa? Kenapa nggak dari awal langsung aja dari kepala desa? Nggak usah melakukan musyawarah. Oke ya, jadi yang dia jelas salah. Wong dia itu sudah bermusyawarah, ya seharusnya pendapatnya itu, keputusannya itu harus dihasilkan secara bersama-sama. Jangan cuma satu orang saja. Paham ya? Itu. Yang E, seluruh warga menyetujui rencana acara karena sudah diumumkan sebelumnya oleh ketua panitia. Salahnya di mana? Salahnya di kalimat ini. Yang saya kasih merah-merah ini. Nggak ada kaitannya dengan bacaan. Ingat Mas Mbak, kalau kita mengerjakan soal dengan tipe Higher Ordinary Thinking Skill atau HOTS, oke ya, itu harus kita kaitkan dengan bacaannya. Sesuai atau tidak. Kayak gitu. Paham ya?
Kalau nggak ada kaitannya, jangan dipilih. Nah, yang E itu kan nggak ada kaitannya. Oke ya. Nah, maka jawaban yang paling tepat yang C. Paham semuanya? Oke. Jawaban yang tepat yang C. Ada yang ingin tanyakan nggak, Mas Mbak? Halo, halo, paham semuanya? Paham. Paham? Jadi saya harap semuanya paham ya, teman-teman ya. Jangan cuma satu atau dua orang saja. Kalau semisal ada yang nggak paham, silakan tanyakan langsung aja. Oke ya, teman-teman ya. Pokoknya jangan malu. Yang namanya belajar itu wajibnya salah, bukan wajibnya benar. Oke? Kalau kita wajibnya benar ya nggak usah belajar gitu. Oke? Jadi salah itu nggak masalah, tenang aja. Benar. Oke, Mas, Mbak. Kita lanjut ya, nomor 4. Raka bekerja sebagai seorang jurnalis. Tugas utamanya menggali serta menyampaikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya kepada publik. Tindakan tersebut mencerminkan penerapan sikap apa kemarin? A, B, C, D, E? C. E? Oke, C. Mas Fardan E. E gimana, Mas? C. 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 Oke, yang lainnya gimana? Halo, halo, yang lain, yang lain. Oke, kita C. ambil satu jawaban, yaitu yang C. Benar nggak yang C? Kita cek. Dari yang A. Nasionalisme. Apakah ngomongin nasionalisme? Enggak. Kenapa enggak? Karena nomor 4, itu narasi bacaannya tidak menyinggung tentang identitas nasional. Oke ya. Tidak menyinggung identitas nasional. Makanya enggak ada kaitannya dengan nasionalisme. B. Bela negara. Apakah tepat? Jelas bela negara konteksnya. Karena di sini membawa embel-embel profesi. Kemudian dilanjutkan dengan menceritakan, oke ya, kewajiban dari profesinya. Ingat kemarin di dalam 4 bentuk bela negara ada salah satu kata kunci atau salah satu bentuk, yaitu apa? Pengabdian sesuai dengan kewajiban profesi. Artinya di dalam soal itu nantinya harus ada profesi yang dibahas. Kemudian dari profesi tadi itu ditonjolkan kewajibannya ngapain. Itu bela negara. Jadi opsi yang B, opsi yang C itu bisa kita fokuskan ke situ. Jadi patriotisme enggak. Cinta tanah air juga enggak. Nah, antara yang B dan yang C, benar yang mana? Kita kaitkan pada konteks bacaannya, Mas Mbak. Oke ya, konteks bacaannya ngomongin tentang, oke ya, ngomongin tentang si Raka, di mana si Raka itu menjalankan kewajiban sesuai dengan profesinya. Paham ya? Opsi, oke ya. Opsi mana yang memenuhi penjelasan saya tadi, bahwasanya si Raka itu Yang C. sedang menjalankan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Yang C atau yang B? Yang B. Sama Yang aku. B, betul. Jadi kami mau bagi-bagi lagi. Yang agak gede itu berapa? Ada lagi di atasnya tuh ya. Oke ya. Jadi yang benar yang B. Karena tadi di sini ngomongin tentang Raka yang sedang menjalankan kewajiban profesinya. Ini ya. Ini kewajiban profesinya. Jadi Raka itu menjalankan kewajiban ini. Dia sebagai seorang jurnalis itu menyampaikan berita dengan akurat dan dapat dipercaya. Oke, apakah di situ ngomongin amanah? Enggak. Paham ya? Ingat, soal HOTS kaitkan dengan apa yang tertera di dalam bacaan.
Ada yang ditanyakan nggak? Belum. Nah, menjebaknya di situ tadi ya, Mas Mbak semuanya ya. Ada kata-kata amanah. Nomor 4 itu nggak ngomongin amanah. Oke ya, ngomongin tanggung jawab dia. Oke ya, tanggung jawab dia sebagai seorang apa? Seorang jurnalis, di mana si Raka itu menjalankan kewajiban profesinya. Karena yang ingin dikejar oleh soalnya itu adalah bela negara. Maka kalau bela negara itu salah satunya ngomongin tentang seseorang yang sedang menjalankan kewajiban profesinya. Ingat itu. Ini ya. Ada yang nanya kan? Barangkali Mas Mbak masih bingung. Paham. Paham? Nomor 5. Pak Herman adalah guru pendidikan Pancasila di sebuah daerah terpencil, bla 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 bla. Kemudian berdasarkan bacaan di atas, sikap Pak Herman mencerminkan nilai bela negara karena apa? C mungkin. Yang apa? C mungkin. Oke, Mas Fardan C. Yang lainnya? Ingat, di sini adalah seorang guru pendidikan Pancasila. Kemudian di sini juga ditampilkan tuh terkait dengan kewajiban profesinya. Oke ya, ia terus mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, kemudian dia tidak hanya mengajar, tapi juga membentuk karakter dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Jadi sangat sesuai ya teman-teman semuanya ya dengan kewajiban profesi sebagai seorang guru pendidikan Pancasila. Paham? Kewajiban profesi dari seorang guru pendidikan Pancasila adalah membentuk karakter anak. Dan dia juga wajib hukumnya untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Paham? Makanya jawaban yang tepat yang mana? Apakah yang A ngomongin gaji? Enggak, bela negara itu enggak ngomongin gaji. Yang B tidak pernah absen mengajar meskipun kondisi jalan sulit dilalui dan fasilitas sangat terbatas. Bisa jadi opsi yang B ini. Tapi apakah sesuai dengan narasi bacaannya? Kurang sesuai. Oke ya, kurang sesuai. Kemudian yang C, ia mengabdikan diri sebagai seorang guru untuk mencerdaskan anak bangsa dan menanamkan nilai kebangsaan. Bisa jadi yang D, ia rela tinggal di daerah terpencil, bla bla bla, nggak sesuai dengan konteks opsi yang D itu. Oke ya, konteksnya kan tadi anak-anak. Di sini fokusnya adalah, sorry teman-teman, fokusnya di sini teman-teman. Dia itu ngapain? Tetap mengajar anak-anak. Oke ya, dia juga membentuk karakter dan menanamkan nilai-nilai bangsa. Jadi fokusnya ke situ. Jadi yang D itu kurang. Oke ya. Yang E, ia tetap menjalankan tugasnya karena ia mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Artinya yang E itu ada sikap pamrih dari si gurunya, teman-teman. Oke ya. Gurunya pamrih. Pengen apa? Pengen penghargaan. Sebagai apa? Pahlawan tanpa tanda jasa. Oke, jadi yang tepat jawabannya yang C. Karena sesuai dengan profesinya tadi yang sudah dijelaskan di dalam bacaannya. Paham? Oke, next. Nomor 6, Dina tidak berhasil menyelesaikan proyek penting tepat waktu karena dua rekannya tidak memenuhi tanggung jawab. Namun, alih-alih menyalahkan mereka atas keterlambatan tersebut, Dina memilih untuk mengevaluasi alur kerja tim dan memberikan pelatihan tambahan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Sikap Dina mencerminkan nilai integritas apa? Kita cek kalimat kuncinya. Kalimat kuncinya apa? Ini. Oke ya, Dina lebih memilih untuk mengevaluasi alur kerja tim dan memberikan pelatihan tambahan agar kejadian serupa tidak terulang. Maka jawabannya apa Mas Mbak?
C. Oke, good Raihan C. Yang lain? Oke, kita cek yang A. Peduli. Jelas salah. Karena di atas itu nggak ngomongin tentang peduli. Paham ya? Yang namanya integritas peduli itu pasti mengandalkan empati kita. Supaya apa? Supaya kita itu mau membantu orang lain. Paham? Yang B, kerja keras. Apakah di situ menggambarkan seseorang yang bekerja keras? Kerja keras itu artinya melebihi kewajiban dia atau melebihi tanggung jawab dia. Itu namanya kerja keras. Misal, Mas Fardan diberikan tugas untuk membuat jadwal pembelajaran dari jam 7 sampai jam 10. Nah, itu namanya tanggung jawab. Kalau Mas Fardan itu membuat jadwal dari jam 7 sampai jam 10 dan Mas Fardan itu mengerjakannya lebih waktunya, misal Mas Fardan sampai mengerjakan sampai jam 3 sore, itu bukan tanggung jawab lagi, tapi kerja keras. Oke ya, di sini kan masih sesuai dengan tugasnya ya, sebagai seorang ketua ya. Yang C, tanggung jawab. Betul, jawabannya yang C. Tanggung jawab sebagai apa? Tanggung jawab sebagai seorang ketua. Makanya jawabannya yang C. Ini tanggung jawabnya. Ketua tuh punya tanggung jawab ini, teman-teman. Ada yang nanya kan nggak? Gimana? Silakan tanyakan. Tidak ada. Oke. 7. Pancasila sebagai sumber nilai. Kemarin sudah kita bahas. Sumber nilai sama dengan sumber moral. Sumber nilai sama dengan sumber moral. Nah, itu sudah saya kasih clue mana jawaban yang tepat. D. G. Do. Oke, Anissa yang D, betul. Kenapa yang D? Karena ingat Mas Mbak semuanya, moral itu, oke ya, moral itu mengkaji baik buruknya perilaku manusia. Loh, di sini ngomongin bangsa Indonesia, Mas. Ya, yang namanya bangsa itu kan adalah sekelompok manusia yang hidup mendiami suatu wilayah. Itu bangsa. Makanya ketika di sini disebut sebagai bangsa Indonesia, sama saja dengan manusia Indonesia. Paham ya? D jawabannya betul. Ada yang nanya kan enggak? Oke, kita next. Nomor 8, Mas Mbak semuanya. Salah satu bentuk pengamalan yang terkandung dari pokok pikiran pembukaan UUD 45 dalam alinea keempat adalah A, B, C, D, E. B. Mana? Jawabannya Mas Maula? B. B, oke. Berperan aktif dalam mendukung terbentuknya sistem pemerintahan yang berasaskan kedaulatan rakyat. Kita cek ya. Pokok pikiran keempat. Oke ya. Pokok pikiran 1 itu terkandung sila 3. Pokok pikiran 2 terkandung sila 5. Pokok pikiran ketiga terkandung sila 4. Pokok pikiran 4 terkandung sila 1 dan 2. Apakah tepat? Yang A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 1
menghindari tindakan diskriminatif dan tidak merendahkan martabat orang lain itu sila berapa, Mas Mbak? Sila kedua. Oke, berarti tepat ya sila kedua ya. Berarti kalau dia sudah sila kedua maka tepat. Karena kan yang ditanyakan adalah pokok pikiran keempat. Pokok pikiran keempat itu mengacu sila 1 dan 2. Maka jawabannya tepat yang A. Kalau yang B itu sila berapa? 5. Ingat, kedaulatan rakyat itu pengertian 4, dari 4. 4. Good. Oke ya. Jadi opsi yang B itu sila keempat. Karena ingat ada kata-kata kedaulatan rakyat. Yang C. Semangat bangsa Indonesia adalah mempertahankan kemerdekaan dengan melawan penjajah. Oh, dengan melawan segala bentuk penjajahan. Sila keberapa? 3. Good, 3. Mantap. Itu termasuk dalam implementasi apa? Nasionalisme, cinta tanah air, patriotisme, atau bela negara? Opsi yang C itu. Bela negara. Bela negara, good. Paham ya? Ingat ya, definisi dari bela negara adalah sikap dan perilaku kita untuk mempertahankan keberlangsungan negara. Keberlangsungan di situ dapat kita artikan sebagai kedaulatan negara atau kemerdekaan negara. Sehingga kalau ada penjajah yang ingin menjajah negara kita, maka pada dasarnya kita sebagai warga negara Indonesia itu wajib untuk apa? Untuk melawan penjajah. Oke ya. Sampai sini paham? Tapi kalau semisal, oke, Anissa sudah paham. Kemudian, tapi kalau semisal Mas Mbak, narasinya kita ganti. Kita melawan penjajah sampai kita mati. Itu bentuk apa? Nasionalisme, cinta tanah air, patriotisme, atau bela negara? Patriotisme. Betul. Karena dia rela berkorban. Mengorbankan apa? Nyawanya. Oke, paham semuanya? Aman ya? Good. Jadi tadi ya, opsi yang C itu pada dasarnya bela negara. Tapi kalau opsi yang C itu bacaannya kita ganti tadi, kita melawan penjajah sampai meninggal, itu konsepnya sudah beda. Yang semula bela negara, jadi patriotisme. Paham? Berarti kalau opsi yang C ini sila ketiga, dia pokok pikiran keberapa, teman-teman? Halo? Pertama. Pertama, betul, mantap. Yang D, rajin belajar sebagai bentuk kontribusi dalam mencapai tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Opsi yang D itu kita asumsikan sebagai seorang siswa. Siswa itu punya kewajiban untuk belajar. Oke ya, itu kira-kira bentuk sila keberapa? Siswa punya Kelima. kewajiban kelima. Ada yang punya lain? Ingat tadi, siswa punya kewajiban untuk belajar. Ada profesi di situ. Profesinya apa? Siswa. Oke. Siswanya punya kewajiban apa? Belajar. Dengan rajin. Itu konsep apa kemarin? Ingat nggak? Tadi pengabdian sesuai profesi itu apa, teman-teman? Ke bela negara. Bela negara, betul. Paham ya? Jadi di situ opsi yang D kita asumsikan. Itu adalah seorang siswa. Profesi kan, siswa tersebut. Nah, kemudian seorang siswa itu punya kewajiban. Ngapain? Rajin belajar. Bla 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 ini.
Ini namanya bela negara. Sila ketiga. Kalau sila ketiga berarti pokok pikiran pertama. Yang E. Oke, good. Yang E. Menyadari bahwa kemerdekaan bukanlah titik akhir perjuangan, melainkan harus diisi dengan usaha membangun Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, untuk opsi yang E, itu terdiri dari 2 sila sekaligus. Sila berapa dan berapa? Kalau ada yang tahu, silakan speak up. Opsi yang E. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur itu tidak bisa kita kerucutkan pada satu sila saja. Tapi di situ berdiri 2 sila sekaligus. Merdeka, bersatu, berdaulat, sila keberapa kira-kira? Ayo, merdeka, bersatu, berdaulat, sila keberapa? Oke, merdeka, bersatu, berdaulat, sila ketiga, adil dan sejahteranya adalah sila 5. Next, 9. Implementasi nyata Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, ada yang tahu jawabannya nomor 9? Silakan. Ayo, Anissa. C Hasya, mungkin. Raihan, Fardan. Oke. Nomor 9 ya. Saya kasih clue ya, teman-teman ya. Ingat, kalau pandangan hidup adalah pedoman dalam kehidupan sehari-hari yang tidak didasarkan pada aturan tertulis yang dibuat oleh negara. Oke ya. Kalau kemarin dasar negara apa? Dasar negara. Dasar negara itu kan kaitannya dengan penyelenggaraan negara atau berkaitan dengan ketaatan kita pada aturan tertulis yang dibuat oleh negara. Nah, kalau pandangan hidup itu adalah pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari yang tidak didasarkan pada aturan tertulis yang dibuat oleh negara. Kemarin kan saya sudah mencontohkan tuh. Misal kalian menjenguk orang sakit. Nah, itu pandangan hidup atau dasar negara? Kemarin ada yang jawab pandangan hidup. Apakah menjenguk orang sakit itu harus diatur dalam aturan tertulis yang dibuat negara? Nggak perlu. Nah, itu namanya pandangan hidup. Nah, kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Tadi jawab apa, Mbak Anissa? Iya ya? C. C, oke. Ada berubah pikiran? Yang D apa? D. Oke. D, tepat. Pak Jokowi menghadiri pernikahan Torik Halilintar. Itu namanya pandangan hidup. Apakah hadir di acara pernikahan Torik itu harus diatur dalam aturan tertulis yang dibuat negara? Enggak. Enggak. Apakah itu perbuatan ketatanegaraan? Oke, saya ulang ya. Apakah itu berkaitan dengan penyelenggaraan negara? Hadir di Tidak. pernikahan itu gimana? Enggak. Makanya dia pandangan hidup. Nah, di sini opsi yang A itu apa? Kalau opsi yang A. Dasar negara atau apa? Nah, yang A, B, C, dan E itu adalah contoh dari dasar negara. Paham? Atau ada yang tanyakan, Mas Mbak? Aman ya? Jadi silakan diingat-ingat teman-teman semuanya. Oke ya. Itu kalau pandangan hidup, maka tepat jawaban tadi dari Hasya, Anissa, maka jawabannya yang dadu. Pak Jokowi hadir pernikahan Torik Halilintar. Oke ya, silakan
Dicatat. Nomor 9 jawabannya yang D. Oke. Terus 10. 10 itu ada fenomena di mana oknum aparat kepolisian itu, oke ya, itu ngapain ini? Melakukan penganiayaan ya kepada warga sipil ya teman-teman ya, kekerasan. Nah, kekerasan kepada warga sipil. Nah, kira-kira itu bertentangan dengan tujuan nasional kita yang mana? Masih ingat kemarin? Apakah melindungi, apakah memajukan, apakah mencerdaskan, apakah menciptakan, apakah ikut melaksanakan ketertiban dunia? Ayo, silakan dijawab. Ayo, bingung semuanya. Nah, ini jawabannya yang A. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oke ya. Yang A itu aspeknya. Oke ya, kita bicara aspek. Yang A itu kaitannya dengan pertahanan dan keamanan. Paham? Oke ya, semuanya ya. Pertahanan dan keamanan. Oke, paham? Kenapa jawabannya yang A? Ya karena yang namanya melakukan tindak pidana kekerasan atau penganiayaan itu pasti mempengaruhi keamanan. Paham ya? Yang B itu aspeknya ekonomi. Yang C itu pendidikan. Oke? Dan yang E itu aspeknya adalah politik luar negeri yang bebas aktif. Kenapa D nggak dibahas? D bukan tujuan nasional kita, Mas Mbak. Paham ya? Jadi yang D bukan tujuan nasional. Jadi tujuan nasional kita cuma 4. Melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ada yang nanya kan sampai sini? Aman? Oke. Next. Nah, silakan ya. Berhubung waktunya sudah habis, ini untuk soal-soal yang lainnya silakan kalian kerjakan yang belum. Oke ya. Kemudian nanti kalau ada grup bersama silakan ditanyakan dengan saya. Oke ya. Paham semuanya? Paham. Oke. Yuk kita di akhir ini bisa on cam Mas Mbak. Minta tolong ya. Yuk. Terus tadi ada titipan pesan ya teman-teman ya. Silakan kalian bisa screenshot masing-masing nih. Oke ya, di akhir silakan ketika on cam bisa screenshot masing-masing. Kemudian nanti setelah kalian screenshot, kalian bisa post di Instastory kalian, kemudian tag akun Instagramnya Cakra Academy. Oke ya, bisa diterima Mas-Mas dan Mbak-Mbak semuanya. Oke ya, cakra.academy. Oke, yuk kita foto yuk. 1, 2, 3. Oke, good. Terima kasih Mas Mbak. Sebelum kita akhiri, saya pastikan lagi adakah yang ingin ditanyakan terkait dengan materi? Nggak ada. Kalau semisal ada yang perlu tanyakan ya Mas Mbak semuanya ya. Besok sepertinya akan dibikinkan grup oleh admin kayak gitu. Oke ya, nah grup itu silakan untuk kita bisa berkomunikasi, silakan komunikasikan dengan seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Pokoknya enjoy aja. Oke? Itu saja.
teman-teman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Mas. Oke, sama-sama. Sukses selalu semuanya.